Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, pada kesempatan sore ini saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian melalui video singkat pada saat ini, dan kita bersama-sama akan belajar akan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama kita akan berdoa sejenak. Kita minta penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pimpin dan tuntun kami semua di dalam pembacaan dan perenungan firman pada saat ini. Kami berdoa dan mohon berkat Allah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama kita melihat Alkitab kita yang terambil di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-30. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, Amsal 21 ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan satu ayat firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa bulan yang lalu, saudara, ketika saya mengantar anak ke sekolah, saudara, yaitu tepatnya ketika saya masih berada di Sintang, saudara. Mengantar anak ke sekolah biasanya berjalan dengan lancar, saudara. Namun pada waktu itu, saudara, ada sesuatu yang terjadi, yaitu terjadi kemacetan, saudara. Dan macetnya itu di depan gerbang masuk sekolah, saudara. Saudara dikasih Tuhan, selama beberapa waktu, saudara, ada banyak mobil dan motor yang terjebak dalam kemacetan. Dan pada waktu itu, hujan, saudara sekalian. Ya, saya memperhatikan, saudara, di tengah kemacetan itu, saya melihat ada mobil di depan saya itu mencoba mengambil jalan pintas, yaitu dia mengambil bahu jalan untuk mendahului mobil yang ada di depan. Kemudian diikuti dengan mobil yang lain serta motor yang di belakang itu sekalian. Dan saya melihat, ya, ketika mereka saling mendahului, terjadi kemacetan semakin bertambah, saudara. Ya, saudara sekalian, dari situ saya melihat akibat ketidaksabaran satu orang pengendara mobil, saudara sekalian, ya, kemudian diikuti oleh pengendara mobil yang lain, membuat situasi menjadi semakin kacau, membuat situasi menjadi semakin tidak terkendalikan, saudara sekalian. Ya, tetapi puji Tuhan, ada satpam di situ yang dia cukup, ya, peka akan hal itu. Dia cepat menangani situasi yang terjadi pada waktu itu, saudara. Yaitu satpam itu dia, ya, hujan-hujan, dia mengurai kemacetan di situ. Akhirnya, ya, kemacetan itu bisa diatasi dengan baik. Dan perjalanan bisa berjalan dengan lancar kembali. Dan saya bisa, ya, mengantar anak sampai ke sekolah dengan baik, ya, masuk dalam lingkungan sekolah itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini ada banyak sekali, ya, perubahan-perubahan yang tidak terduga bisa terjadi, bisa menghampiri, ya, kehidupan kita semua, saudara.
hidup ini bisa saja tiba-tiba kita mengalami kemacetan, yaitu dalam hal ekonomi. Ya, kita mengalami kemacetan, saudara sekalian. Dalam hal kesehatan, bisa saja juga kita diizinkan Tuhan mengalami sakit dalam hidup ini. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang bisa tiba-tiba menghampiri hidup kita semua, saudara. Saudara sekalian, ketika hidup kita diperhadapkan dengan perubahan situasi yang tidak terduga, saudara. Ya, seringkali dalam kemanusiaan kita mengalami kebingungan, saudara. Ya, dan kita merasa sedang berada di jalan yang buntu, saudara. Kita merasa kita tidak tahu harus buat apa lagi, saudara sekalian. Ini seringkali menjadi sebuah dilema dalam kehidupan kita semua, saudara. Ya, dalam hidup ini, ketika menghadapi situasi yang tak terduga yang terjadi tiba-tiba dalam hidup ini, ada banyak orang, saudara, mereka lebih memilih jalan pintas. Mereka lebih memilih jalan yang sempit, saudara sekalian. Walaupun dia tahu bahwa jalan itu tidak benar. Walaupun dia tahu bahwa cara itu melanggar aturan, dia tahu cara itu melanggar hukum, saudara sekalian. Dan bisa merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Karena dia ingin cepat, maka dia mengambil jalan pintas, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan Amsal pasal yang ke-21, ayat yang ke-30, saudara, firman Tuhan berkata bahwa tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita semua orang-orang percaya, saudara. Ketika hidup kita diperhadapkan dengan situasi perubahan yang tidak terduga, ketika hidup kita diperhadapkan dengan situasi perubahan yang tiba-tiba terjadi, saudara, ada hal-hal yang harus kita perhatikan bersama-sama sebagai orang percaya. Hal yang pertama, yaitu saudara dan saya, kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, serta meminta hikmat, petunjuk dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dan tepat dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua, yaitu saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus memiliki kesabaran, yaitu sabar menanti waktu Tuhan dalam hidup ini. Dalam kemanusiaan kita, saudara, kita cenderung menjadi tidak sabar sekalian. Namun firman Tuhan menasihatkan kita semua supaya sebagai orang percaya, ketika hidup kita diperhadapkan dengan situasi, kondisi perubahan yang tiba-tiba terjadi dalam hidup ini, kita harus tetap memiliki kesabaran dalam menanti waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita meyakini bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terindah, waktu yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia punya cara yang tersendiri untuk menyatakan pertolongannya kepada saudara dan saya dalam kehidupan ini, saudara. Tuhan Dia punya rencana yang tidak bisa diselami oleh pikiran saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, kiranya perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita semua itu membawa kita
semakin hari semakin menyadari kalau hidup ini kita sangat membutuhkan hikmat serta kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Dan kita bersama-sama kita akan berdoa pada kesempatan ini. Dan saya akan menyampaikan pokok-pokok doa pada malam ini, supaya Bapak Ibu sekalian juga bisa berdoa bersama-sama di rumah. Yang pertama, mari kita bersama-sama kita terus berdoa, menyerahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita di gereja GKKB Jemaat Nangapino. Kita bersama doakan semua hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, serta majelis dan semua pengurus komisi dan semua jemaat Tuhan yang ada di GKKB Jemaat Nangapino. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama kita menopang di dalam doa buat seluruh jemaat GKKB Nangapino. Kita doakan iman percaya setiap jemaat kita. Kita doakan kesehatan setiap jemaat kita. Kita juga doakan akan pekerjaan jemaat kita. Doakan rumah tangga jemaat kita. Dan kita juga doakan semua rencana-rencana dalam kehidupan jemaat kita di tempat ini. Yang selanjutnya, mari kita juga bersama-sama kita akan menopang di dalam doa buat pemerintah Kabupaten Melawi pada saat ini dalam hal penanganan akan COVID-19. Mari kita bersama-sama kita memohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya situasi kondisi di Melawi ini bisa cepat pulih kembali. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini dilawat di rumah sakit karena terinfeksi COVID-19. Doakan juga untuk mereka yang isolasi mandiri di rumah masing-masing supaya mereka cepat dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian yang selanjutnya kita bersama-sama kita juga menopang di dalam doa buat pelayanan yang ada di gereja kita, di setiap komisi yang ada. Kita mohon Tuhan memberkati supaya dalam waktu dekat kita bisa kembali lagi mengadakan ibadah di gereja, dan kita berdoa dan mohon perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa.